Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat lagi kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada saat ini kita masih ada di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Tuhan ada di rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kalau pada saat ini persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami, layakan kami, supaya setiap firman yang kami dengar benar-benar menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya percaya saudara semua sehat-sehat. Sebab saya yakin Tuhan membungkus kita dengan darah Yesus dan memagari kita dengan pasukan malaikat sorga, sehingga kita boleh rasakan damai, sejahtera, kemenangan ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita membaca Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 bagian A. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ini firman Tuhan dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan di sini saya mengambil tema takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita sudah baca bagaimana mata Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita asal kita takut kepada Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan bukanlah takut seperti kita menghadapi suatu yang menakutkan, tetapi takut dalam arti menghormati dan mengasihi. Dan bukan itu saja, tetapi menghargai juga kepada Tuhan dan juru selamat kita. Saya percaya kita harus hargai, hormati, kasihi, sebab Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Jadi takut akan Tuhan sangat penting ya bagi kekristenan kita, karena kita sebagai umat Tuhan penting sekali kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Kita baca ayat 12 dan ayat 13. Maka sekarang, hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan Tuhan hanya minta kepada kita, yaitu dikatakan takut akan Tuhan. Mari kita mau belajar untuk kita takut kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi kita harus ikuti jalannya Tuhan ya. Dan bukan itu saja, mengasihi Tuhan Yesus dan beribadah kepada Tuhan Allah kita. Saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sama ya. Walaupun kita ada di rumah, kita berarti kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan harus dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Segenap hati. Kalau kita, walaupun kita beribadah di rumah, harus dengan segenap hati. Bukan hanya untuk main-main atau untuk sekedar mendengarkan saja, tetapi benar tersimpan di dalam hidup kita. Karena Tuhan minta supaya kita melakukannya semua dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan agar perjalanan hidup kita berhasil. Saya percaya semua ingin berhasil.
Ya, namun kita melihat keadaan sekarang ini. Dan bukan itu saja, kita juga perlu hikmat dan pimpinan Allah. Jangan sampai kita bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi harus kita ikuti apa yang firman Tuhan dikatakan. Dan bukan itu saja, tetapi Tuhan ingin supaya benar-benar mengikuti perintah ketetapan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Wah, luar biasa kalau kita belajar takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan setulus hati kita, dan kita juga dapat melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini, dan firman Allah menjanjikan baik keadaan kita. Artinya kita sehat, kita kuat, kita ada di dalam Tuhan. Karena juga firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita lihat, kalau kita takut kepada Tuhan, itu merupakan permulaan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Dan dikatakan mengenal yang Maha Kudus. Siapakah Allah yang Maha Kudus? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu kita dapat mengerti, ya, karena kita tahu kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan. Tuhan berikan pengertian kepada kita. Puji Tuhan. Sebab itu kita harus mengetahui hidup di zaman ini adalah suatu tantangan, karena kita diperhadapkan dengan ketakutan, penderitaan, bahaya, serta ancaman adanya virus corona yang mematikan. Tapi firman Tuhan menjamin kita. Coba kita buka lagi di dalam Mazmur pasal 33 ayat 19, ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan. Artinya Tuhan akan menjamin hidup kita, sebab kita belajar untuk takut kepada Tuhan, dan kita juga percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita dengan kasih setianya, sehingga kita terlepas, dikatakan jiwa mereka dari maut. Haleluya, puji Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi kita melihat Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Artinya Tuhan berkati kita, jadi kita tidak akan mengalami kelaparan. Artinya Tuhan memberkati kita selama-lamanya. Karena itu manusia harus jujur, ya, dan mengakui tidak ada seorang pun yang berani memberikan janji seperti Tuhan Yesus. Ya, kita tidak bisa berjanji kepada siapapun, apalagi untuk menghadapi hidup yang kekal ini. Tetapi Yesus yang sanggup melakukan semuanya. Jadi ada syaratnya, ya. Kita harus memiliki hikmat dan pengenalan akan Allah. Jadi kita harus ada syaratnya, ya. Kalau kita ingin memiliki janji Tuhan, apalagi kita takut kepada Tuhan, ada syaratnya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Kita melihat di sini firman Tuhan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kita yakin, kita percaya pasti Tuhan akan berikan keamanan bagi hidup kita. Malah dikatakan kekayaan yang menyelamatkan. Bukan kekayaan keadaan dunia yang kita miliki sekarang ini.
Bukan karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, tetapi firman Tuhan, kekayaan rohani kita. Di dalam kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan hikmat dan pengetahuan. Sebab itu kita penting memiliki hikmat dan pengetahuan. Dan bukan itu saja, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Ya, takut kepada Tuhan atau harta benda Sion. Sion adalah gereja Tuhan. Saya percaya kalau kita takut kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Puji Tuhan. Karena itu miliki hikmat. Coba kita buka di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-19, kita baca ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Luar biasa. Firman Tuhan dikatakan Taurat Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna. Dikatakan menyegarkan jiwa. Saya percaya kalau kita sering-sering kita membaca firman Tuhan, rasanya ada kesukaan, ada kesegaran jiwa kita, ada kekuatan, ada pertolongan, ada penghiburan daripada firman Tuhan. Sebab di sini kata dapat menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Peraturan Tuhan itu teguh. Jadi saudara jangan takut. Ada hal-hal yang ditentukan atau peraturan-peraturan Tuhan dikatakan teguh. Kalau kita mau belajar mengikuti peraturan Tuhan, oh luar biasa, firman Tuhan dikatakan teguh, kuat. Ya, sama dengan artinya teguh itu kuat. Ya. Puji Tuhan. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita walaupun kita mungkin tidak mengerti semua apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan menjanjikan, ya, Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi Tuhan bukakan hikmat kepada kita. Karena itu miliki hikmat, ya, milikilah hikmat dan takut akan Tuhan. Coba kita buka di dalam Mazmur 112. Ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Inilah ada hal kebahagiaan yang Tuhan berikan asal kita takut kepada Tuhan. Malah dikatakan yang suka akan perintahnya. Mari saudaraku kita belajar. Turuti apa yang Tuhan mau. Perintah-perintah Tuhan jangan kita langgar. Sebab ada janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Aduh haleluya. Luar biasa diberkati oleh Tuhan. Malah dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Saya percaya biar kita berjalan di dalam jalan yang benar. Kita sebagai orang-orang yang benar, firman Tuhan akan diberkati. Dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Amin. Puji Tuhan. Kebajikan tetap untuk selamanya. Kebajikan itu kebaikan Tuhan akan tetap ada di selamanya di dalam rumah tangga kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita melihat bagaimana orang yang takut kepada Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Puji Tuhan. Jadi ini lebih jelas lagi bahwa kalau kita takut akan Tuhan, maka akan mendatangkan hidup. Artinya mendatangkan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Maka dikatakan apabila kita bermalam, dengan kita akan rasakan kepuasan. Dan kita lihat tanpa ditimpa malapetaka. Artinya kita akan tidur dengan nyenyak karena kita takut akan Tuhan. Sebab itulah saat ini mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap kita harus takut kepada Tuhan. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing,
kita tetap harus takut. Perubahan di dalam hidup kita yang tadinya kita cuek-cuek saja untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi mari firman Tuhan datang kepada kita untuk mengajar kepada kita, untuk kita sungguh-sungguh supaya kita mendapat janji Tuhan yang luar biasa yang kita akan peroleh. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mendidik kami untuk kami takut kepadamu di akhir zaman ini ya Bapa. Sebab kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di depan kami. Tetapi kami percaya kalau kami takut kepadamu, Engkau yang akan melindungi kami. Engkau yang akan membungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang akan menyerang di dalam hidup kami. Karena kami adalah jaminan-Mu yang kekal buat selama-lamanya. Karena itu kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat firman-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat rasakan sukacita, kemenangan menjadi bagian hidup kami. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.